Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar latihan soal mata pelajaran prakarya. Nah, untuk latihan soal kali ini Ibu khususkan untuk kelas 9 yang akan melalui ujian. Bersama saya Andis Kori Aini. Nah, pada video kali ini Ibu sudah menyiapkan beberapa materi, diantaranya ada materi kelas 7 dengan persentase 10%, materi kelas 8 dengan persentase 30%, dan materi kelas 9 dengan persentase 60%, sehingga total adalah 100%. Dengan jumlah soal 40 soal, maka kelas 7 mendapat 4 butir soal, kelas 8 dengan persentase 30% maka mendapat 12 soal, dan kelas 9 dengan persentase 60% akan mendapat 24 soal, sehingga total soal yang akan kita pelajari ada 40 soal. Langsung saja ya, kita bahas untuk materi kelas 9 dahulu tentang kerajinan. Berikut soal nomor 1. Keragaman jenis kerajinan bahan keras alam dan buatan terlihat melalui produk yang tersebar di berbagai daerah perkotaan dan pelosok desa. Berbagai jenis bahan keras yang disajikan berupa bahan keras kayu, bambu, rotan, kaleng, kaca, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, mana yang paling tepat pengertian dari kerajinan bahan keras? Nah, di sini kita sudah ada kata kuncinya adalah pengertian dari kerajinan bahan keras. Dari opsi A, B, C, dan D, kita bisa lihat bahwa opsi yang paling tepat yaitu adalah opsi yang C. Sehingga untuk jawaban nomor 1, kita bisa memilih jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar bersifat keras. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ada disajikan sebuah gambar. Gambar ini adalah rumah adat Jawa Tengah ya, yaitu joglo. Nomor 2, rumah adat seperti gambar di samping memiliki beberapa keunikan, terutama pada bahan bangunan kayu, sehingga tidak dicat, hanya divernis karena bahan baku memiliki tekstur urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak mudah memuai karena perubahan suhu. Bahan kayu tersebut biasanya ditemui pada jenis kayu. Nah, kita lihat bahwa pada gambar tersebut disajikan sebuah gambar rumah adat Jawa Tengah, yaitu rumah adat joglo. Nah, rumah adat joglo ini biasanya dibuat dengan kayu jenis kayu jati ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Soal nomor 3. Benda kerajinan yang dibuat dari bahan keras alami selain memiliki nilai kenyamanan juga harus memiliki daya tarik yang disebut A. Safety, B. Comfortable, C. Flexibility, dan D. Estetik. Di sini sudah Ibu garis bawahi bahwa daya tarik tersebut itu nama lainnya adalah estetik ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Sedangkan safety itu artinya keamanan, comfortable artinya kenyamanan, dan flexibility artinya keluasan. Lanjut nomor 4. Berikut termasuk bahan keras buatan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Nah, di sini pertanyaannya adalah bahan keras buatan ya, bukan bahan keras alami. Jadi kerajinan itu ada bahan keras alami dan bahan keras buatan. Namun untuk soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah bahan keras buatan. Jadi bahan keras buatan, jawaban yang paling tepat adalah apakah A. Jati dan rotan. Kalau rotan ini dan jati itu merupakan termasuk bahan keras alami. Sedangkan pipa itu termasuk bahan keras buatan. Kaleng dan kaca itu termasuk bahan keras buatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Bahan keras buatan itu terdiri dari bahan seperti kaleng, kaca, pipa, dan semua bahan-bahan yang dibuat oleh manusia. Selanjutnya soal nomor 5. Soal nomor 5 ini disajikan sebuah gambar wayang ya. Jadi kita bisa menyimpulkan muatan nilai yang terkandung dalam produk kerajinan gambar di atas, yaitu nilai apa.
Jawabannya yang paling betul adalah nilai simbolik. Kalau wayang itu termasuk nilai simbolik. Yang C jawabannya ya. Kalau prestis itu nilai wibawa, biasanya terdiri dari tas-tas yang memiliki nilai wibawa tinggi seperti tas kulit dan sebagainya. Selanjutnya nomor 6, pengecatan dan pemberian kilapan pada kerajinan yang sudah dibuat biasanya dilakukan pada proses. Nah, pengecatan dan pemberian kilapan itu termasuk pada awal pembuatan, akhir pembuatan, inti atau tidak perlu. Jawaban yang paling betul adalah di akhir pembuatan, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan media campuran. Di sini ada kata kuncinya sudah digarisbawahi, yaitu kerajinan media campuran. Jadi kalau kerajinan media campuran pasti terbuat dari bahan alami dan bahan buatan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini kita bisa menyimpulkan logam padat dapat diolah dengan cara A. Anyam, B. Ukir, C. Pahat, dan D. Tempa. Jadi kalau logam itu dapat diolah dengan cara ditempa ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D, karena anyam itu bukan termasuk ke dalam bahan logam. Contohnya anyam itu seperti rotan atau penjalin. Kemudian untuk ukir dan kayu itu termasuk bahan yang bisa digunakan adalah kayu. Selanjutnya soal nomor 9. Macam-macam bahan alami untuk pembuatan kerajinan media campuran adalah. Nah, soal nomor 9 ini kita bisa menyimpulkan berbagai macam bahan alami. Bahan alami ya di sini. Nah, bahan alami yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan adalah jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu kayu, rotan, kerang. Yang B kenapa salah? Karena B itu ada besi dan plastik, sedangkan besi, plastik, dan tembaga itu merupakan bahan buatan. Yang C salah karena adanya plastik dan kaca. Yang D juga jawabannya salah karena ada logam dan karena adanya logam yang termasuk bahan buatan. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu alasan pengrajin memilih membuat kerajinan berbasis media campuran adalah di antaranya pengrajin itu memilih membuat kerajinan media campuran agar meningkatkan estetika. Jawaban yang benar adalah yang A. Kemudian soal nomor 11. Perlunya kemasan untuk suatu produk adalah sebagai berikut, kecuali di sini ada kata kecuali ya, harus digarisbawahi. Perlunya kemasan untuk suatu produk adalah sebagai berikut. A. Mempercantik tampilan, tentu saja. Yang B. Melindungi isi produk, betul. Kemudian yang C. Memberikan harga yang mahal, belum tentu. Yang D. Menarik minat konsumen, betul. Berarti jawaban yang kurang tepat adalah yang C. Memberikan harga yang mahal. Nomor 12. Gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam membuat karya adalah definisi dari A. Kerajinan, B. Kerajinan campuran, C. Rancangan, dan D. Tujuan. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu rancangan. Gambar sketsa atau gambar rencana disebut juga dengan rancangan. Sekarang soal nomor 13, kita masuk ke materi yang pengolahan. Nah, soal nomor 13 bisa kita lihat. Ikan menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di dalam air. Ikan lele, ikan mas, dan ikan gurame merupakan jenis ikan dari perairan ya. Di sini ada jawabannya yang A laut, B tawar, C sungai, dan D darat. Jawaban yang paling betul adalah yang B, ikan air tawar. Jadi ikan lele, ikan mas, dan ikan gurame termasuk dalam ikan jenis ikan air tawar. Kalau ikan laut itu contohnya seperti ikan tenggiri, ikan tuna, dan ikan kakap. Kemudian kalau ikan yang hidup di air sungai contohnya kayak ikan sapu-sapu. Selanjutnya soal nomor 14. Menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan merupakan tahapan pengolahan. Menyiapkan kebutuhan alat dan bahan termasuk ke A. Pengemasan, B. Evaluasi, C. Pembuatan, dan D. Persiapan. Jawaban yang paling betul
adalah yang D, persiapan. Persiapan alat dan bahan. Selanjutnya soal nomor 15. Sayuran laut yang kaya nutrisi penting bagi tubuh karena mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Di sini kata kuncinya adalah sayuran laut ya. Sayuran laut tentu saja jawabannya yang C. Yang C adalah rumput laut atau sayuran laut. Kalau yang D itu adalah gambar daging sapi, yang B adalah gambar karang yang ada di laut, kemudian yang A adalah gambar ikan tenggiri. Selanjutnya, soal nomor 16. Di bawah ini adalah cara yang dilakukan dalam pengolahan makanan sebagai berikut. 1. Persiapan alat dan bahan. 2. Penyajian. 3. Perencanaan olahan. Dan yang keempat adalah pengolahan. Urutan yang benar sehingga menjadi sebuah proses pengolahan yang tepat adalah, jawaban yang tepat adalah, sebelum kita memulai proses pengolahan, kita harus mengurutkan dulu bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat olahan pangan. Maka yang pertama adalah kita harus melakukan perencanaan dulu, perencanaan olahan. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya apa saja. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pengolahan atau proses pembuatannya bagaimana. Dan yang terakhir adalah proses penyajian dan pengemasan. Jadi urutannya adalah nomor 3, nomor 1, nomor 4, dan nomor 2. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Kemudian soal nomor 17. Proses mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi merupakan pengertian dari. Nah, di sini sudah ada kata kunci yang sangat jelas, yaitu menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi pengertian ini adalah bahan pangan setengah jadi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal nomor 18. Pada proses pengolahan udang untuk menghilangkan bau amisnya dapat dilakukan dengan cara: A. Melumuri udang dengan jeruk nipis. B. Merendam udang dengan air biasa. C. Merendam udang 2-3 hari. D. Memotong udang dengan cara dibelah tengahnya. Nah, untuk memotong udang dengan cara dibelah tengahnya itu untuk menghilangkan kotoran yang ada di tengah-tengah badan udangnya. Untuk soal ini kita bisa memilih jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, untuk melumuri udang dengan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amisnya. Soal nomor 19. Produk pangan ini merupakan bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Produk pangan setengah jadi yang dimaksud adalah A. Filet, B. Surimi, C. Nugget, dan D. Tepung ikan. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya adalah ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Berarti adalah daging ikan ya. Jawabannya bisa A, bisa B, bisa C juga, bisa D juga. Namun dari jawaban ini yang paling tepat adalah yang A, yaitu filet. Filet ikan adalah irisan daging ikan tanpa tulang dan tanpa sisik. Kadang juga ada yang tanpa kulit. Kemudian soal nomor 20. Perhatikan narasi di bawah ini. Rina akan membuat olahan pangan siap konsumsi dari bahan setengah jadi terasi udang. Ia mencari-cari resep masakan, akhirnya ia memutuskan untuk membuat kerupuk terasi. Tahapan pengolahan yang dilakukan Rina adalah A. Pengemasan, B. Evaluasi, C. Pembuatan, dan D. Perencanaan. Nah, dari narasi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Rina adalah tahapan perencanaan. Ketika dia merencanakan akan membuat olahan pangan apa, kemudian dia mencari ide dan gagasannya seperti apa. Itu termasuk tahapan perencanaan. Kemudian soal nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas yang bukan bahan pangan setengah jadi, yaitu gambar nomor. Kalau gambar nomor 1 itu adalah gambar bakso ikan. Kemudian gambar nomor 2 adalah gambar dendeng cumi. Gambar nomor 3 adalah gambar terasi udang. Dan nomor 4 adalah opor ayam. Nah, gambar di atas yang bukan bahan pangan setengah jadi, bukan bahan pangan setengah jadi, berarti bahan pangan siap konsumsi atau siap santap.
Jawaban yang benar adalah jawaban yang D, nomor 4. Kemudian soal nomor 22. Produk pangan seperti kepala ikan, sisip, sisik, sirip, dan jeroan yang dihasilkan selain produk yang utama disebut dengan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu kepala ikan, sisik, sirip, dan jeroan. Itu merupakan bahan pangan dari hasil samping. Jawaban yang benar adalah yang A ya, karena bukan bahan pangan utamanya. Selanjutnya soal nomor 23. Di sini ada disiapkan gambar sebuah hidangan dari kepala ikan. Pertanyaannya adalah teknik pengolahan yang dilakukan pada gambar tersebut. Nah, untuk membuat gulai kepala ikan kakap ini, tentunya kita harus menggunakan teknik yaitu adalah merebus. Jawabannya yang A. Nomor 24. Pemilihan kemasan haruslah sesuai jenis olahan, selera, bentuk dengan warna yang beraneka ragam, serta proses perekatan kemasan tanpa ada celah sedikit pun untuk mencegah masuknya kotoran atau debu. Jenis kemasan bahan pangan yang cocok untuk kemasan kerupuk kulit adalah A. Piring, B. Daun, C. Plastik sel, dan D. Hot plate. Jadi untuk mengemas kerupuk kulit, jenis kemasan yang paling tepat adalah plastik sel atau plastik yang di atasnya ada klepnya, penutupnya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 25. Disajikan gambar tersebut merupakan gambar kerajinan celengan dari tanah liat. Amati gambar di atas dengan baik, lalu simpulkan fungsi kerajinan apa yang ada dalam produk tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Benda hias, B. Benda pajangan, C. Benda pakai, D. Benda serbaguna. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Benda pakai, karena bisa digunakan untuk menabung uang atau menabung koin. Yang C ya, benda pakai. Kemudian soal nomor 26. Dewi menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Vas bunganya ternyata tidak bocor, sehingga vas yang dibuat Dewi sudah berhasil. Langkah yang dilakukan oleh Dewi merupakan tahapan dalam sebuah perancangan karya kerajinan, yaitu A. Persiapan, B. Produk kerajinan, C. Pelaksanaan, dan D. Evaluasi. Di sini ada kata kuncinya adalah Dewi menguji. Kalau menguji berarti tahapan yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Jadi jawabannya yang D, evaluasi. Selanjutnya soal nomor 27. Nah, dimulai dari soal nomor 25 tadi kita sudah masuk ke materi kelas 8 tentang kerajinan. Soal nomor 27 itu merupakan sebuah kado, biasanya diberikan seseorang ketika wisuda. Nah, di sini kita lihat ada sebuah boneka kecil, kemudian berisi ada namanya dan dikemas dalam sebuah plastik box mika ya. Pertanyaannya adalah maksud utama dari kemasan jenis ini adalah lebih menekankan ke dalam segi apa? A. Keindahan produk, B. Identitas produk, C. Keamanan produk, dan D. Wadah produk. Nah, kita lihat bahwa kemasan jenis box mika ini lebih ke jawaban yang A, keindahan produk, karena kalau yang B itu identitas produk, itu lebih ke nama atau branding suatu produknya. Kalau keamanan produk itu lebih ke makanan yang dikemas dalam sebuah wadah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, keindahan produk. Selanjutnya soal nomor 28. Limbah yang berasal dari alam bersifat keras, padat, dapat terurai tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk terurai merupakan pengertian dari apa? A. Limbah keras organik, B. Limbah keras anorganik, C. Limbah logam, D. Limbah lunak anorganik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, limbah keras organik. Di sini sudah ada kata kuncinya yaitu bersifat keras, padat, dan dapat terurai. Kalau dapat terurai itu pasti limbah organik.
Selanjutnya nomor 29. Contoh penerapan dari prinsip recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang. Jawaban yang paling tepat adalah apakah yang A, B, C, atau D. Kita lihat ya pilihannya. Yang A, pembuatan aneka kerajinan dari limbah plastik bisa jadi. Yang B, membuat kantung belanja dari limbah plastik. Itu adalah reuse. Kemudian yang C, menghancurkan limbah plastik menjadi biji plastik. Kemudian yang D, membawa kantung belanja saat berbelanja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, recycle itu mendaur ulang. Pembuatan aneka kerajinan dari limbah plastik. Selanjutnya nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat bahwa pada gambar itu ada sebuah pot yang terbuat dari limbah botol bekas. Nah, dilihat dari prinsip pengolahan sampah termasuk ke dalam penerapan prinsip apakah gambar tersebut? A, reuse, B, reduce, C, replace, D, recycle bin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, reuse atau menggunakan kembali botol bekas. Nomor 31. Yang dimaksud dengan serealia adalah A, jenis tumbuhan golongan tanaman padian atau rumputan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. B, tanaman menghasilkan zat sebagai sumber serat. C, jenis tumbuhan golongan tanaman yang menghasilkan saripati kaldu, jenis tumbuhan tanaman padian yang dibudidayakan untuk nasi. Jadi yang paling tepat pengertian serealia adalah yang A, jenis tumbuhan golongan tanaman padian atau rumputan graminea untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Sekarang nomor 32. Kita sudah masuk ke materi kelas 8 tentang pengolahan. Nomor 32 soalnya adalah tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran, baik butiran kasar maupun halus atau bubuk. Tepung jagung disebut juga dengan tepung A, maizena, B, tapioka, C, kanji, dan D, mokaf. Jadi kalau tepung jagung itu biasanya disebut dengan tepung maizena. Jawabannya yang A. Kalau tepung mokaf itu berasal dari tepung singkong yang difermentasi oleh bakteri asam laktat. Jadi bukan jawaban yang betul ya. Jawaban yang betul adalah yang A, tepung maizena. Sekarang nomor 33. Rengginang, kerupuk gendar, kerupuk tete, kerupuk aci merupakan olahan pangan setengah jadi yang diolah dengan proses penjemuran atau pengeringan. Penjemuran atau pengeringan merupakan salah satu jenis pengawetan secara A, fisika, B, kimia, C, mikrobiologi, D, bakteri laktat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, penjemuran dan pengeringan adalah pengawetan secara fisika. Nah, berikut ini beberapa perbedaan antara pengawetan secara fisika, kimia, dan biologi. Jadi kalau fisika itu teknik yang menggunakan intervensi secara fisik, jadi fisiknya saja atau bahan pangannya saja yang kita olah. Contohnya seperti pendinginan, pemanasan, pengeringan, dan pengasapan. Sedangkan pengawetan secara kimia itu adalah menambahkan beberapa zat kimia. Contohnya pengawetan menggunakan gula, bisa juga dengan garam atau zat sintetis lainnya seperti asam benzoat atau zat buatan dari manusia untuk pengawetan bahan pangan dengan bahan kimia. Kemudian yang ketiga adalah pengawetan secara biologi. Kalau pengawetan secara biologi itu dengan cara menambahkan mikroorganisme untuk membantu makanan agar lebih awet. Contohnya fermentasi dan peragian. Kalau fermentasi itu menggunakan bakteri, contohnya seperti susu, keju. Kemudian kalau peragian itu menggunakan jamur, contohnya seperti tape, tempe, menggunakan jamur rhizopus dan sebagainya. Kemudian nomor 34, di sini ada disajikan gambar sebuah olahan pangan yaitu rengginang. Produk pangan tersebut merupakan rengginang. Proses pengolahan rengginang menjadi makanan siap konsumsi dilakukan dengan menggunakan teknik pengolahan apa? A, menggoreng dengan minyak sedikit,
B. Menggoreng dengan minyak banyak, C. Menggoreng menggunakan minyak dingin, D. Menggoreng dengan minyak panas. Jadi kalau kita memasak rengginang sebaiknya dengan minyak yang banyak agar semua bahan pangannya bisa matang secara merata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menggoreng dengan minyak banyak. Selanjutnya soal nomor 35. Nah, soal nomor 35 ini disajikan sebuah gambar yang diwadahi oleh kemasan dari daun dan dibentuk sedemikian rupa. Berdasarkan gambar tersebut, bentuk kemasan ini dinamakan apa? A. Takir, B. Samir, C. Tum, D. Sudi. Jadi kalau ada kemasan yang bentuknya seperti pada gambar itu termasuk jenis kemasan yang takir ya. Kemasan yang takir, jawabannya adalah yang A. Jadi kalau ini ada kemasan tum, kemasan pincuk, contohnya seperti itu. Kemasan tum adalah biasanya untuk tum-tuman, contohnya kayak seracir, biasanya di kemasan tum dikemas dengan cara bentuk seperti tum tersebut. Kemudian kemasan pincuk contohnya seperti kalau kita membeli rujak buah atau rujak sayur, biasanya ada yang dibungkus dengan kemasan pincuk seperti itu. Kemudian kemasan sumpil itu biasanya dikemas untuk mengemas olahan dari tempe sumpil atau kupat sumpil. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kemasan menggunakan daun yang biasanya kita lihat, yaitu ada kemasan tum, tempelang, pinjung, sumpil, takir seperti pada gambar soal nomor 35. Kemudian samir, sudi itu bulat, kemudian tengahnya seperti ada tumpengnya, lancip-lancip di bagian tengahnya. Kemudian ada kemasan pincuk. Silakan dipelajari dan dihafalkan ya. Kemudian soal nomor 36. Kue bangket bekatul, kue kering bekatul merupakan produk pangan hasil samping dari serealia. Pengemasan yang dilakukan untuk mengemas produk ini yaitu dengan kemasan apa? A. Plastik, B. Toples mika, C. Kertas, D. Paperboard. Jadi untuk kue bangket bekatul namanya juga kue ya. Pasti kemasan yang paling cocok adalah kemasan jenis toples mika ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Toples mika. Ini mohon maaf tanda silang hijaunya agak turun sedikit. Soal nomor 37 sekarang. Nah, untuk soal nomor 37 kita sudah masuk materi kelas 7 tentang kerajinan. Soalnya adalah suatu jenis bahan berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh disebut apa? Jawabannya adalah A. Bahan sisa, B. Bahan syarat, C. Bahan serat, D. Bahan alami. Jadi ada kata kunci yaitu membentuk jaringan memanjang yang utuh. Pasti itu adalah bahan serat. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C, bahan serat. Memang untuk materi kelas 7 adalah kita mempelajari tentang serat. Ada serat alami, serat buatan. Tapi untuk soal nomor 37 kita jawaban yang paling tepat adalah pengertian dari bahan serat. Kemudian nomor 38. Recycle adalah salah satu teknik yang mengandung arti A. Menggunakan kembali. Menggunakan kembali itu nama lainnya adalah reuse. B. Mengurangi jumlah limbah. Mengurangi itu nama lainnya adalah reduce. C. Mendaur ulang. Mendaur ulang itu nama lainnya adalah recycle. D. Membakar limbah. Jadi jawaban yang paling tepat recycle adalah C. Mendaur ulang kembali. Karena yang A adalah reuse, yang B adalah reduce. Nomor 39 disajikan 4 buah gambar. Gambar pertama adalah gambar sale pisang. Kemudian gambar kedua adalah gambar puding buah. Gambar yang ketiga adalah gambar klepon.
yang terbuat dari tepung ketan dan tepung beras, tapi untuk persentase tepung ketannya lebih banyak ya daripada tepung beras. Kemudian yang gambar keempat adalah gambar getuk lindri yang berwarna-warni, ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, getuk lindri ini terbuat dari singkong. Soal nomor 39, berdasarkan gambar tersebut, makanan yang terbuat dari buah segar ditunjukkan pada gambar nomor. Nah, di sini adalah pertanyaannya, terbuat dari buah segar. Jadi yang terbuat dari buah segar adalah gambar nomor 1 dan 2. Jawabannya yang A. Sekarang soal terakhir, soal nomor 40, materi kelas 7 tentang pengolahan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bijinya akan menyebabkan asam urat. 2. Kulitnya merupakan obat asam urat. 3. Bahan dasar pembuatan emping. Nah, untuk pertanyaannya adalah pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari A. Wortel, B. Kentang, C. Talas, D. Melinjo. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya. Bahan dasar pembuatan emping. Kalau emping itu pasti terbuat dari melinjo. Selain itu juga ada kata kunci dapat menyebabkan asam urat dan kulitnya merupakan obat asam urat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu ciri-ciri dari melinjo. Nah, sudah selesai materi kita, latihan soal kita. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam belajar dan mencari referensi tentang soal-soal menuju ujian nanti. Terima kasih atas partisipasinya menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian agar lebih bermanfaat ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.